Ya, pemirsa, balik lagi di Inser. Kita tahu perseteruan antara dua pesohor penegak hukum, salah satunya Hotman Paris dan juga Rasman Nasution ini harusnya hari ini per tanggal 8 Juli adanya sidang pembacaan dakwaan. Betul. Tapi sayangnya reporter kami yang sudah ada di sana menyebutkan bahwa sidang ditunda karena jaksa penuntut umum tidak hadir atau belum siap menyiapkan pembacaan dakwaannya. Nah, kita akan lihat seperti apa. Karena perseteruan antara keduanya ini menyangkut tentang pencemaran nama baik. Jadi ini agak panjang ya, karena sama-sama adalah pakar hukum. Dan kali ini mungkin kita bisa melihat bagaimana another POV ini adalah hadir dari sisi Rasman, yaitu seorang putri yang merupakan memang anak dari seorang Rasman ini akhirnya mengungkapkan bagaimana mungkin perasaannya selama ini. Karena kan kita tahu juga bahwa kasus ini kan bukan hal yang baru, sudah berjalan cukup lama dan sepertinya meminta keadilan bagi sang ayah. Tapi ternyata seorang Bang Hotman Paris tidak berhenti karena akhirnya menimbulkan sebuah statement yang menggiring kita apakah ini tertuju pada putri yang merupakan anak dari seorang Rasman dan seperti apa berita selengkapnya ini dia untuk Anda. Sudah habiskah peluru serangan Rasman Nasution terhadap Hotman Paris atas kasus pencemaran nama baik hingga hadirkan buah hati untuk bela dirinya dengan buat surat terbuka mohon keadilan pada sang presiden? Ataukah Rasman seret anak dalam pusaran konflik dengan Hotman Paris agar dapat simpati publik? Inilah yang tersirat lewat komentar netizen atas sikap putri Rasman yang menangis demi bela sang ayah. Sementara Rasman sendiri tampak duduk diam di samping. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang saya hormati dan percaya akan keadilan, agar hukum di dunia ini tetap tegak lurus. Saya percaya bahwa keadilan bukan hanya untuk orang yang lebih kuat, tapi bukti-bukti yang membenarkan ayah saya tidak dilampirkan oleh pihak kepolisian. Tangis anak Rasman memohon keadilan untuk sang ayah sama sekali tak tuai simpati netizen. Bukan iba, malah sindiran bernada sarkastik yang ditulis netizen. Inilah misalnya komentar netizen, "Gak bapak, gak anak, jago acting," tulis seorang netizen. Pun netizen lain menimpali, "Bertarung selayaknya lelaki, jangan bawa-bawa anak cuma buat berharap belas kasihan orang lain." Senada komentar sarkastik netizen, Hotman pun unggah potongan video tangisan anak Rasman lengkap dengan komentar bernada sindiran. Katanya jagoan, kok sekarang merengek minta belas kasihan manfaatkan putrinya? Udah tahu rasa beratnya masalah kau hadapi karena senggol Hotman? Yang paling parah, apa ada yang masih mau jadi klienmu? Jawab, tulis Hotman Paris. Ayah saya tersangka dan terdakwa sampai sekarang. Saya juga bertanya dalam hati, apakah etis seorang pengacara yang memamerkan gaya hidup bebasnya dan kontroversial di media sosial, sementara ayah saya yang membela kliennya dengan keras justru dihukum. Apakah hukum membela orang yang populer? Dan anak Rasman pun tak lupa menyindir Hotman Paris yang disebut pamer gaya hidup hedon. Sementara sang ayah berjuang membela sang klien. Sayangnya sindiran itu sama sekali tak berdampak pada Hotman tentunya. Pengacara nyentrik itu sedang berada di atas angin dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan. Sementara Rasman tampaknya sedang terpojok menuju jeruji tahanan. Tapi mungkinkah suara pembelaan sang putri yang terus meminta keadilan serta berharap sang ayah bebas dapat dikabulkan hakim? Saya juga memohon kepada Ibu Majelis Hakim agar terbuka hatinya melihat dengan jernih dan adil. Saya percaya bahwa keadilan tidak dapat dibungkam oleh tekanan atau kekuatan. Ayah saya adalah ayah yang kuat dan hebat. Tapi saya tahu di dalam dirinya ada kelelahan yang sangat mendalam. Sebagai seorang anak, saya hanya ingin melihat ayah saya bebas dan menjalani hidupnya dengan tenang dan terhormat. Untuk ayah saya, ayah tetap semangat dan kuat. Ingat ya, ayah diadili bukan karena ayah korupsi. Ayah diadili bukan karena ayah pembunuh. Ini sebenarnya sudah lama terbukti bahwa Rasman itu salah lawan. Terlalu berat lawannya Hotman Paris, ya.
Karena karir dia sudah hancur-hancuran begitu. Yang paling parah sebenarnya adalah surat basnya dia, surat berita acara sumpah telah dibekukan oleh pengadilan tinggi sehingga tidak bisa praktek di persidangan. Jadi agar masyarakat tahu Rasman itu tidak bisa praktek di persidangan selama masih dibekukan. Bagi Hotman, Rasman salah pilih lawan. Meski begitu, Rasman tampaknya tak ciut nyalinya. Dirinya terus berjuang untuk terbebas dari tudingan Hotman Paris perihal pencemaran nama baik. Meski begitu, aksi Rasman kala picu kericuhan di ruang sidang hingga menyentuh Hotman tampaknya sulit untuk dimaafkan Hotman. Di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pena saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syok gitu loh, ya. Kayaknya lebih karena berlian gua ke bawah syok gitu langsung. Rupanya khasiat berlian gua kena juga, langsung tangannya pelan. Untuk Hotman, tiada maaf buat Rasman. Ia bahkan telah berniat untuk tak mundur barang selangkah, terus kejar Rasman hingga dijebloskan ke penjara. Akuan pengacara dan si Rasman itu norak. Kasusnya pun kasus-kasus kecil, ya, norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat, dituduh ada kelainan, gue nggak ada maaf lagi. Jadi bagi saya dia nothing, tidak berdaya, dan di dalam persidangan juga dia nggak bisa buat apa-apa. Dan hari ini sidang lanjutan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman kembali digelar. Hotman pun sudah dipanggil sebagai saksi. Akankah dalam sidang hari ini, dengan agenda pembacaan tuntutan, Rasman terbebas dari bayangan penjara? Ya, kita akan lihat perkembangannya seperti apa pemirsa, karena yang pastinya tadi sudah kita informasikan kalau sidang hari ini harus ditunda. Nah, seperti apa situasi di sana dan perkembangannya, kita ada live delay dari reporter kami yang sudah hadir di Pengadilan Jakarta Utara. Dan kita akan melihat juga ya bahwa kali ini memang meskipun Bang Hotman ini tidak hadir, tapi Rasman didampingi oleh sang putri dan pasti akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dan seperti apa. Ini dia untuk Anda. Yang pasti kalau tuntutan, kalau putusan nanti tidak adil, ya kita akan bereaksi ya, secara hukum dan lain-lain. Ya prinsipnya kita akan lihat, dengarkan. Kalian sudah lihat semua, dia sudah ada kata-kata, dia sudah ada pembuktian bahwa pengakuan dia tentang perbuatan pelecehan itu sudah ada. Saya dari Kementerian Iklim Hakim itu menyampaikan di persidangan bahwa dia sudah bercerita seluruhnya tentang dugaan pelecehan seksual itu kepada Ibu Ice Margaret Robin di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus saja. Ini bagi saya ini harusnya selesai. Itu poin satu ya. Poin yang kedua tentang Hotman. Anak saya itu, putri itu, bersuara itu dari hati dia, bukan didesain. Apakah saya lemah? Tidak. Saya udah bilang sampai akhirnya saya kejar si Hotman ini. Ya. Apa sih yang dihebatkannya? Udah peka. Udah pasang ring, lever dan lain-lain. Saya kira itu. Ya.